Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita bertemu lagi melalui pembelajaran daring. Sebelumnya Buken mohon maaf karena selama 2 minggu ini Buken tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dikarenakan saya sekeluarga sedang mendapatkan ujian dari Allah berupa terpapar COVID, sehingga selama kurang lebih 14 hari saya harus melakukan isolasi mandiri. Dan sebenarnya pada minggu ini saya masih isolasi, tetapi karena saya sudah lama tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, maka pada hari ini saya akan berusaha untuk melanjutkan pembelajaran kita yang sudah tertinggal kurang lebih selama 2 minggu. Kita masih membahas pada KD 3.11, yaitu tentang jurnal umum. Dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran praktek, maka pembelajaran saya isi untuk spreadsheet, yaitu dengan teori tentang praktek pembelajaran materi jurnal umum. Insya Allah nanti kalau kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita langsung bisa praktek aplikasi spreadsheet pada jurnal umumnya. Kita lanjutkan pada materi minggu yang lalu sampai transaksi pada tanggal 12, yaitu transaksi ke-7. Kemarin kalau tidak salah transaksi ke-7 sudah, tetapi tidak apa-apa, untuk penyegaran saya ulangi kembali. Jadi keterangannya, dibayar ke toko sekawan 800.000 atas pembelian peralatan jahit tanggal 12 Mei. Analisis transaksinya, harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang 800.000. Harta berkurang itu kredit. Kemudian utang perusahaan ke toko sekawan juga berkurang 800 debit. Jadi kalau harta berkurang itu kredit, utang bertambah, utang berkurang di sisi debit nih. Utang usaha pada kas. Untuk penulisannya, utang usaha di sebelah kiri, kemudian menjorok ke kanan kasnya 800.000. Jadi utang usaha 800.000, kas ke kanan 800.000. Keterangannya adalah pembayaran utang ke toko sekawan. Kemudian transaksi 8. Transaksi 8. Dibayar gaji pegawai untuk 2 minggu kerja 200.000. Analisis transaksinya, pembayaran gaji kepada karyawan ini ya. Harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang 200.000 karena kita membayar gaji, berarti kas uang tunai dalam bentuk kas kita berkurang 200.000 di kredit. Kemudian beban gaji bertambah 200.000. Harta itu penulisannya sama dengan beban ya. Jadi kalau harta dan beban bertambah itu debit, harta dan beban berkurang itu di kredit. Karena ini pembayaran gaji pegawai, berarti kas kita berkurang karena untuk membayar gaji tadi 200.000 di kredit. Beban gaji bertambah 200.000 di debit. Beban gaji. Jadi ini gini ya. Sebenarnya gini penulisannya. Nah, ini. Beban gaji 200.000, kemudian kas 200.000. Keterangannya pembayaran gaji pegawai. Kemudian transaksi 9. 21 Mei. Diterima pinjaman dari BPD Jabar, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 2 juta, dikenakan biaya administrasi 200.000. Kita mendapatkan uang tunai
dalam bentuk kas. Harta kita bertambah dalam bentuk kas senilai Rp1.750.000. Kemudian gini ya, kas kita bertambah Rp1.750.000. Kemudian beban administrasi Rp250.000 pada utang bank senilai 2 juta. Jadi analisis transaksinya, kita menerima pinjaman dari BPD Jabar 2 juta. Kemudian dari pinjaman tersebut dikenakan biaya administrasi 250.000. Berarti kas kita bertambah. Sebenarnya kas kita bertambah 2 juta, tetapi karena kita dipotong biaya administrasi, berarti langsung dipotong biaya administrasi 250.000, sehingga kita terima per kasnya 2 juta dikurangi 250.000, tinggal terima Rp1.750.000. Beban administrasi bertambah, biaya bertambah, beban bertambah, berarti di debit senilai 200.000. Kemudian yang dikredit adalah utang bank. Utang bank kita bertambah senilai 2 juta. Seperti itu ya analisis transaksinya. Kemudian transaksi ke-10 tanggal 22 Mei. Tuan Ali mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi prive 400.000. Analisis transaksinya, harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang 400.000 karena Tuan Ali mengambil uang dalam bentuk kas, sehingga kas perusahaan berkurang 400.000. Kemudian prive bertambah 400.000. Harta dalam bentuk kas, berarti kas prive bertambah 400.000. Kemudian kas berkurang 400.000. Prive Tuan Ali. Prive ini sama dengan akun kontranya daripada modal harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Kalau modal bertambah itu berarti di kredit, tetapi kalau prive itu satu kelompoknya dengan modal. Cuma ini adalah akun kontra, akun yang mengurang akun utamanya. Prive bertambah 400.000, kas berkurang 400.000. Transaksi 11 tanggal 23 Mei. Diterima pembayaran dari Tuan Ahmad Rp1.400.000 atas penyelesaian jahitan tanggal 18 Mei. Analisis transaksinya, jadi kita menerima pembayaran dari Tuan Ahmad atas pekerjaan jahit yang sudah diselesaikan. Harta perusahaan dalam bentuk kas bertambah 1.400.000 dan harta perusahaan dalam bentuk piutang ke Tuan Ahmad berkurang 1.400.000. Ini karena kita menerima pembayaran, berarti kas kita bertambah 1.400.000. Kemudian piutang usaha kita berkurang 1.400.000. Kas dan piutang itu sebenarnya satu kelompok, yaitu akun harta. Kas bertambah itu di debit, piutang berkurang berarti di kredit. Kemudian transaksi 12 tanggal 30 Mei. Dibeli secara kredit perlengkapan jahit dari Toko Jaya dengan harga Rp200.000. Dibeli secara kredit perlengkapan jahit dari Toko Jaya dengan harga Rp200.000. Analisis transaksinya, harta perusahaan dalam bentuk perlengkapan bertambah 200.000 di debit dan utang perusahaan ke Toko Jaya bertambah 200.000. Jadi kalau harta bertambah dalam bentuk perlengkapan ini di debit, perlengkapan jahit. Kemudian perlengkapan jahit bertambah 200.000, utang usahanya juga bertambah 200.000 di kredit. Kemudian keterangannya yaitu
Pembelian perlengkapan secara kredit ke toko Jaya. Transaksi tanggal 13. Tanggal 31 Mei. Dibayar cicilan ke BPD Jabar 230.000 termasuk bunga pinjaman 30.000. Analisis transaksinya, harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang 230.000. Beban bunga bertambah 30.000. Terus utang perusahaan ke bank berkurang 200.000. Ini utang bank berkurang. Kalau utang berkurang itu di debit senilai 200.000. Kemudian beban bunganya bertambah 30.000 di debit. Beban bunga bertambah 30.000 di debit. Kemudian karena kita membayar, berarti kita kasnya berkurang senilai 230.000 di kredit ya. Sebenarnya untuk pengerjaan entry transaksi ke jurnal ini kalian harus memahami 5 kelompok akun: harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Itu misalkan kalau harta bertambah itu di debit, harta berkurang di kredit. Kemudian kewajiban, modal, pendapatan itu kebalikannya dari harta dan beban. Kalau harta dan beban itu sama. Kalau sama-sama bertambah itu di debit, kalau sama-sama berkurang itu di kredit. Itu kalau harta dan beban. Tetapi kalau kewajiban, modal, dan pendapatan itu sama. Jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Kemudian nih, secara utuh ya, transaksi yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1, 2, dan 3 ini jika direkap dalam jurnal seperti ini ya. Silahkan nanti kalian pelajari. Kemudian untuk pertemuan 1, 2, dan 3 bukan tidak memberikan tugas, hanya silahkan setelah materi ini saya berikan, silahkan dipelajari, dipahami, kemudian dicatat ke dalam buku catatan. Kemudian minggu depan insya Allah saya akan memberikan penugasan yang akan saya beri penilaian. Mungkin itu saja materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan hari ini, dan bukan mohon doanya ya, semoga keluarga saya berlima yang sekarang sedang terpapar COVID, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dipulihkan kesehatannya lagi sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan saya berpesan agar kalian tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, karena kita tidak tahu siapa yang di lingkungan kita yang membawa virus. Itu saja pesan daripada Buken, dan tugasnya silahkan dicatat pada buku. Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.